Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana Allah telah memberikan kita nikmat, rahmat sehingga kita dapat menyelesaikan pelajaran agama insyaallah tepat pada waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Said Saleh, saya Taruna Politeknik Kelautan Perikanan Aceh. Prodi Permesinan Kapal. Di sini saya ingin menjelaskan tentang martabat manusia. Dalam pandangan orang yang beriman, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat pada sisi Tuhan. Jadi manusia ini diciptakan Tuhan dalam bentuk yang amat baik. Setelah itu Tuhan memberikan dia ilmu pengetahuan dan diberikan kepadanya kemauan untuk dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini, menjadi pusat kegiatan dan menjadi pusat kegiatan pada alam ini. Jadi segala apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bekerja untuk kepentingan manusia, dan kepadanya diberikan nikmat lahir dan batin. Jadi martabat manusia ini ialah harga diri dari hakikat manusia tersebut yang masih meliputi dengan HAM. Manusia dapat mempertahankan martabatnya sesuai dengan aturan HAM. Selain itu, kebutuhan dasar dari manusia adalah dihargai oleh sesama. Dengan dihargai, manusia merasa memiliki harga diri. Jadi manusia ini memiliki harkat dan martabat yang berarti membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Ini adalah bukti bahwa setiap manusia itu memang makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Membahas tentang martabat manusia tentu ada kaitannya dengan HAM. Jadi ada beberapa para ahli itu mengeluarkan pendapat tentang manusia yang meliputi dengan HAM. Yang pertama itu dalam mempertahankan martabatnya, manusia dapat menggunakan hak asasinya yang merupakan hak dasar yang sudah melekat pada kehidupannya sendiri. Yang kedua itu manusia harus menggunakan hak asasinya itu menjaga martabatnya. Tanpa hak asasi manusia tidak dapat hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi setiap manusia berhak menjaga harga dirinya karena setiap manusia sudah memiliki hak yang melekat sejak lahir dan terbawa dalam kehidupan masyarakatnya. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah dan dibekali HAM. Semenjak ia keluar dari kandungan, maka setiap manusia punya hak untuk menjaga martabatnya sendiri. Manusia ini adalah makhluk yang sebaik-baiknya. Dalam surat At-Tin, Al-Quran menjelaskan tentang bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling baik. Jadi sebagai manusia memang sudah selayaknya kita menjaga martabat diri kita masing-masing. Jadi berbicara tentang martabat manusia tersebut, martabat manusia ini dia saling bersangkutan dengan makam, yang dimana makam ini adalah secara dasarnya merupakan tingkatan martabat seseorang hamba terhadap Khaliknya, yang juga merupakan suatu keadaan tingkatan seseorang sufi di hadapan Tuhannya saat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam ini dia terdiri dari beberapa tingkatan atau tahapan seseorang hamba dalam hasil ibadahnya tersebut, dengan diwujudkan pelaksanaan zikir pada tingkatan makam tersebut. Secara umum dalam tarekat Naqsyabandi, makam ini jumlahnya ada 7, yang dikenal juga dengan martabat 7. Jadi seseorang hamba di sini menempuh perjalanan zikirnya biasanya melalui bimbingan seseorang yang alim, yang paham akan isi dari makam ini setiap tingkatannya. Jadi seseorang hamba tidak dibenarkan sembarangan menggunakan tahapan makam ini sebelum menyelesaikan atau ada hasilnya pada riyadhah zikir pada setiap makam.
ia harus ada mendapatkan hasil dari amalan pada makam tersebut. Jadi tingkatan martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia ada beberapa proses. Yang pertama adalah taubat, yang kedua memelihara diri dari perbuatan yang makruh, syubhat, apalagi yang haram. Tidak boleh merasa miskin dari segalanya yang telah diberikan kepada kita. Meninggalkan akan kesenangan dunia, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya, meningkatkan ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawasi atau introspeksi diri, renungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan atau kedekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempunyai rasa takut, dan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membicarakan tentang martabat manusia ini, saya timbul pikiran pada contoh suatu rumah tangga yang dimana rumah tangga itu seorang istri menjaga martabat seorang suami. Cara menjaga martabat seorang suami itu, si istri tidak boleh membicarakan keburukan, kejelekan, bisa disebut dengan aib suaminya kepada tetangganya, dikarenakan dikarenakan nanti pemikiran tetangga tersebut buruk terhadap suaminya. Disitulah akan jatuh martabat seorang suami disebabkan oleh istri. Dapat kita simpulkan dari pembahasan tersebut adalah kita mengetahui bahwa setiap manusia itu wajib dan berhak menjaga martabatnya, sehingga seringkali martabat manusia ini direndahkan oleh sesamanya dengan cara dibully, pencemaran nama baik, diskriminasi sosial, dan pelanggaran HAM lainnya. Padahal setiap manusia ini mereka ingin harga dirinya itu tidak dijatuhkan. Oleh karena itu semua bentuk pelanggaran HAM yang menjatuhkan martabat manusia harus ditindak tegas dan dibawa pada jalur hukum, mengingat banyak korban yang merasa martabatnya itu dijatuhkan akan menjadi depresi atau bahkan ada yang mengambil langkah untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.